Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sela Asmarawati dengan NPM 215030009 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih filsafat idealisme dalam bidang pendidikan. Nah, kalau teman-teman penasaran, yuk mari kita simak. Nah teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai makna idealisme. Di sini dijelaskan bahwa menurut Hermann Horn, ia mengatakan bahwa idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Ia juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran, serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran, dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari hakikat terdalam, yaitu ruh dan akal. Sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat, pikiran, akal, budi, ruh atau nilai. Kemudian, apa sih yang menjadi latar belakang dari filsafat idealisme? Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tapi secara tidak langsung, gagasan idealisme masih saja merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad 19, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dari pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki dengan julukan sebagai Bapak Idealisme. Filsafat idealisme berkembang dengan pesat. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tak berubah mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran kefilsafatan. Idealisme ini ditumbuh kembangkan oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes, George Berkeley, Immanuel Kant, dan George Hegel. Tokoh idealisme yang menerapkan gagasan-gagasan idealisme pada pendidikan modern, diantaranya ada Donald Butler dan juga Hermann Horn. Kemudian di sini ada prinsip idealisme. Prinsip-prinsip dari idealisme diantaranya adalah bahwa realitas tersusun atas substansi, bagaimana gagasan atau ide, atau disebut juga spirit. Menurut penganut idealisme, dunia beserta bagiannya harus dipandang sebagai sistem yang masing-masing unsurnya saling berhubungan. Dunia adalah satu totalitas yang bersifat logis dan spiritual. Kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki, melainkan hanya gambar dan ide yang terdapat pada jiwa manusia. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga daripada materi bagi kehidupan manusia. Kemudian kita lanjutkan pada implikasi filsafat idealisme.
Filsafat pendidikan idealisme dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi sebagai cabang yang merubah atas teori umum mengenai semua hal, epistemologi yang membahas tentang pengetahuan, serta aksiologi yang membahas tentang nilai. Ontologi dari filsafat pendidikan idealisme menyarankan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual yang mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Sementara itu, peran peserta didik yaitu kalangan idealisme melihat anak didik sebagai seseorang yang mempunyai potensi untuk tumbuh secara moral maupun kognitif. Para idealis cenderung melihat seorang anak didik sebagai individu yang mempunyai nilai moralitas teman-teman. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkannya ke arah kepribadian yang sempurna. Anak didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi akal, pikir, dan moral. Potensi inteleknya dikembangkan sehingga memiliki pengetahuan yang benar, dan potensi moralnya diaktualkan agar ia memiliki kepribadian yang utama sebagai manusia yang bermoral. Sementara itu, peran guru pada filsafat idealisme, guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh hidup dari apa yang kelak bisa dicapainya. Sang guru berada pada posisi yang lebih dekat dengan yang absolut dibandingkan dengan murid, karena ia mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang dunia. Sementara itu, kurikulum pada filsafat idealisme ini harus disusun di seputar materi kajian yang mengantar anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Karena itu, kurikulum bagi penganut idealisme menekankan pandangan humanitis. Bagi penganut idealisme, kajian tepat tentang kemanusiaan adalah manusia. Kurikulum merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut. Sementara itu, metodologi pengajarannya berupa kata-kata tertulis maupun terucap. Nah, metode ini digunakan oleh penganut idealisme. Menurut mereka, melalui kata-kata, ide dan gagasan dapat beralih dari satu akal pikir menuju akal pikir lainnya. Tujuan dan metode ini sebagai penyerapan ide dan gagasan teman-teman. Sementara itu, metodologi pengajarannya berupa metodologi guru di ruang kelas dalam bentuk lecturing atau penyampaian kuliah dengan pengertian pengetahuan ditransfer dari guru ke murid. Guru juga menyelenggarakan diskusi kelas sehingga ia dan muridnya dapat menangkap ide-ide dan gagasan dari berbagai bacaan dan perkuliahan. Metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui uraian kata-kata, sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Maka idealisme kurang bergairah untuk melakukan kajian yang langsung bersentuhan dengan objek fisik, karena dalam pandangannya kegiatan tersebut berkaitan dengan bayang-bayang indrawi daripada realitas puncak. Kemudian, hal terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran.
Mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan, yaitu merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Sementara itu, Ali Maksum mengatakan bahwa tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk anak didik agar menjadi manusia yang sempurna dan berguna bagi masyarakatnya. Mengutip dari Bramel, mengatakan bahwa pendidikan adalah self-development of mind as spiritual substance, yaitu bahwa pendidikan lebih menekankan pada pengayaan pengetahuan atau transfer of knowledge pada anak didik. Kemudian, lembaga pendidikan harus membekali pengetahuan, teori-teori, dan konsep-konsep tanpa harus memperhitungkan tuntutan dunia praktis, baik itu dunia kerja maupun industri. Sebab idealisme yakin kalau anak didik itu menguasai berbagai pengetahuan, maka mereka tidak akan kesulitan menghadapi hidup. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai filsafat idealisme yang bisa saya paparkan. Semoga membantu dan semoga dapat menambah wawasan kita semua. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan juga. Salam sehat, semoga kalian tetap baik-baik saja. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sela, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.